Prabu Harjuno Sosrobahu, seri 137, Bambang Sumantri Perang Tanding. Matahari telah melewati puncak cakrawala di padang tandus itu. Di tanah gersang dan tanpa tanaman peneduh, udara terasa panas. Namun bagi para prajurit dan mereka yang memiliki bekal olah kanuragan, hal itu tidak menjadi masalah. Lain halnya dengan para wanita dan mereka yang sama sekali tidak memiliki bekal olah kanuragan. Mereka memilih menjauh dan mencari tempat untuk berteduh. Selain itu, juga untuk menjauhi suara ledakan-ledakan yang memekakkan telinga dan menggetarkan dada. Beruntung bagi mereka yang ada di lereng-lereng bukit, karena ada pohon di sana-sini, walau tidak lebat. Mereka bisa berteduh dan juga bisa menyaksikan arena dengan leluasa dan tidak terlalu terganggu oleh getaran ledakan yang menggelegar itu. Demikian pula Kitanu dan Bambang Sukrosono. Mereka berdua tak banyak berbicara, namun menyaksikan dengan seksama pertarungan dahsyat di tengah arena. Bambang Sukrosono tidak mengira sama sekali bahwa kakaknya telah sedemikian tinggi ilmu kadigdayanya yang disalurkan lewat junte cambuknya. Sebelumnya, ia telah dibuat kagum dengan senjata pusaka Kiai Dadali, dan kini ilmu perguruan Argo Sekar yang disalurkan lewat juntai cambuk. Prabu Harjuno Sosrobau sendiri juga kagum kepada Bambang Sumantri yang mampu mengimbangi ilmunya yang juga ia salurkan lewat juntai cambuknya. Sebelumnya, ia mengira bahwa ia tak perlu sampai mengerahkan ilmu puncaknya untuk menundukkan Bambang Sumantri. Namun sampai kini, Bambang Sumantri masih tetap tampak segar, tidak ada tanda-tanda untuk segera menyerah. Prabu Harjuno Sosrobau berpikiran, seandainya dilanjutkan dengan adu ilmu lewat juntai cambuk itu, pasti 3 hari 3 malam tak akan selesai. Dan ia sekilas melihat para putri Dumas yang menutup muka dan telinga. Pasti mereka merasa tersiksa. Oleh karena itu, Prabu Harjuno Sosrobau ingin tahu tingkat ilmu yang sesungguhnya dari Bambang Sumantri, Senopati Agung yang masih muda itu. Ia kemudian sedikit mundur sambil membelakangi kereta perangnya. Ia melemparkan cambuk itu ke arah kereta tanpa melihatnya. Semua orang terpana melihat cambuk itu melayang tinggi dan kemudian jatuh di tempat semula, tempat senjata di kereta perang. Bahkan Senopati yang sebagai kusir itu pun terkejut pula. Bambang Sumantri tanggap bahwa Prabu Harjuno Sosrobau tidak ingin melanjutkan pertarungan dengan senjata cambuk. Oleh karenanya, ia ingin melayani apa yang dikehendaki oleh rajanya itu. Walau sesungguhnya, ia masih ingin melepaskan puncak ilmunya lewat juntai cambuknya. Karena sebelumnya, ia masih sekedar melayani beradu ilmu dengan Sang Prabu. Dan ia pun yakin bahwa Sang Prabu pun masih menyimpan puncak ilmunya itu. Namun jika benar-benar kedua puncak ilmu itu beradu, pasti akan benar-benar ada yang terkapar di arena itu. Dan itu tidak dikehendaki akan terjadi. Tetapi sejak semula memang dimaksudkan untuk unjuk ilmu di hadapan para raja dan para putra mahkota, agar mereka tak ragu atas kebesaran nama negeri Mahespati. Oleh karenanya, sesaat kemudian seluruh penonton terkejut ketika melihat Bambang Sumantri memutar cambuknya beberapa kali di udara.
Wing, 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 jelegur. Batu cadas pun berhamburan, dihantam cabuk Bambang Sumantri. Tanah pun terkoyak panjang seturut hantaman canduk. Hampir semua mendesah menyaksikan kedahsyatan ilmu Bambang Sumantri. Bahkan para raja dan para pendekar sakti pun belum pernah menyaksikan ilmu sedahsyat itu. Mereka membayangkan, seandainya Bambang Sumantri mau, ia bisa menaklukkan beberapa negeri seorang diri. Tetapi Prabu Harjuno Sosrobau justru tersenyum. Ia sungguh bangga kepada senopati agungnya itu. Ia tidak keliru menunjuk sebagai duta ke negeri Magadha. Dan para senopati lainnya pasti tak akan ada yang iri dan sangsi lagi akan kemampuan Bambang Sumantri. Terlebih para senopati sepuh yang merasa telah berjasa dan kaya pengalaman. Bersambung.